Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Maulana, NIM 074 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya insani mengenai menyelaraskan strategi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan strategi organisasi. Berikut ini adalah skema pembelajaran dan pengembangan sesuai dengan strategi organisasi. Untuk mencapai kompetensi sumber daya sesuai dengan tujuan strategi organisasi, maka diperlukan kerjasama dari kompetensi sumber daya manusia, terutama di bidang produksi, riset, keuangan, accounting, teknisi, serta pemasaran. Dari beberapa kompetensi sumber daya tersebut, saling bekerjasama guna mencapai tujuan strategi organisasi. Strategi yang dicapai bisa diperoleh dengan cara pembelajaran dan pengembangan. Sehingga ketika suatu SDM tersebut telah bekerja di suatu perusahaan, dapat menyelesaikan tugasnya secara optimal karena mereka sudah dibekali oleh pembelajaran dan pengembangan sesuai dengan kompetensi mereka. Selanjutnya yaitu berkaitan untuk menyelaraskan strategi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan strategi organisasi, maka keterkaitan bagian sumber daya manusia dalam skema di atas untuk melihat situasi dan posisi sumber daya manusia di semua bidang kompetensi secara menyeluruh. Lalu, seperti faktor kekuatan dan kelemahan yang ada, untuk faktor kelemahan dilakukan strategi perbaikan melalui pembelajaran dan pengembangan. Dengan demikian, pembelajaran dan pengembangan menjadi terarah, selaras, dan sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Berikut ini adalah tujuan strategi pembelajaran dan pengembangan, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya yang berbakat dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di suatu perusahaan. Sedangkan tujuan strategi organisasi sebagai petunjuk atau penengaran yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, serta mengamati beberapa kelebihan dan kelemahan pada setiap organisasi guna sebagai bahan evaluasi. Untuk elemen kompetensi yang pertama yaitu menganalisa kebijakan organisasi yang berhubungan dengan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Maksudnya yaitu kebijakannya seperti adanya kegiatan pembelajaran dan pengembangan melalui kebijakan adanya program pemberdayaan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kegiatan tersebut harus mengetahui visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan, sehingga dengan begitu kegiatan tersebut dapat menciptakan output pekerja yang memiliki kompetensi yang berdaya saing. Berikut ini adalah beberapa kriteria unjuk kerja. Ada 3 kriteria. Untuk yang pertama yaitu kebijakan organisasi yang berhubungan dengan pembelajaran dan pengembangan disiapkan berdasarkan modal dan peta kompetensi organisasi. Yang kedua, kebijakan organisasi diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup pembelajaran dan pengembangan. Yang ketiga, kebijakan organisasi dianalisa berdasarkan kebijakan yang berlaku. Maksud dari ketiga kriteria unjuk kerja yaitu kebijakan berdasarkan model atau peta kompetensi setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Pastinya mereka memiliki bidang kompetensi dalam organisasi yang ada, seperti di bidang riset, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Dengan adanya di bidang tersebut, maka peta konsep tersebut dapat mempermudah pengklasifikasian ketika suatu perusahaan mengadakan pelatihan skill karyawannya, sehingga dapat terintegrasi dengan bidang kompetensi tersebut. Berkaitan dengan kebijakan organisasi, dianalisa berdasarkan kebijakan yang berlaku. Maksudnya, ketika suatu perusahaan ingin menambah output produknya, maka sebagai kebijakannya, perusahaan tentunya akan menambah jumlah tenaga kerja serta pengadaan teknologi mesin dalam proses produksi guna peningkatan jumlah output produksi. Elemen kompetensi yang kedua yaitu menyusun strategi pembelajaran dan pengembangan pekerja. Maksudnya,
Menyusun strategi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan dan pembelajaran sumber daya manusia adalah kegiatan organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam pengaturan organisasi. Berdasarkan pengamatan lingkungan kerja melalui analisis SWOT, umumnya digunakan untuk menyusun strategi perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT adalah analisis yang meliputi kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang selaras dengan strategi pembelajaran dan pengembangan sesuai dengan arah strategi organisasi. Kriteria unjuk kerja ada 5 di sini, yaitu yang pertama, kebijakan pembelajaran dan pengembangan disusun berdasarkan kebijakan organisasi yang berlaku. Yang kedua, hasil kebijakan pembelajaran dan pengembangan dirumuskan sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, strategi pembelajaran dan pengembangan diverifikasi sesuai dengan strategi organisasi. Yang keempat, strategi pembelajaran dan pengembangan divalidasi sesuai dengan strategi organisasi. Yang kelima, strategi pembelajaran dan pengembangan ditetapkan sesuai dengan strategi perusahaan. Berkaitan kebijakan seperti unjuk kerja di atas, misalnya yaitu ketika suatu perusahaan ingin memperluas pangsa pasar buat produknya, biasanya para perusahaan akan melatih karyawannya tentang bagaimana cara pengemasan produk yang menarik, cara pemilihan komposisi bahan yang digunakan, serta bagaimana cara berpromosi dengan baik. Pada dasarnya, setiap perusahaan pasti memiliki cara masing-masing dalam strategi organisasinya, seperti halnya di atas. Semua strategi pembelajaran dan pengembangan diharapkan berjalan selaras sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Maka, berdasarkan kebijakan yang tadi seperti perluasan pangsa pasar, maka kebijakan tersebut nantinya diverifikasi oleh manajer, lalu divalidasi sebagai upaya penetapan strategi kebijakan. Setelah itu, kebijakan tersebut ditetapkan guna diimplementasikan atau dilaksanakan di lingkungan perusahaan tersebut. Kesimpulannya yaitu, dengan demikian untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang selaras, maka hal ini juga harus ditunjang oleh kompetensi sumber daya manusianya, terutama di bidang kompetensi yang telah dikerjakan di tempat perusahaan. Tentunya dalam memiliki kompetensi tidak lepas pula dari kegiatan pembelajaran dan pengembangan yang telah diikuti oleh karyawan ketika masa training berlangsung, atau bisa juga diikuti pada saat mereka mendaftarkan diri ikut dalam balai latihan kerja. Dengan begitu, ketika sumber daya manusia tersebut dibekali kompetensi di bidang keahlian, maka mereka dapat bekerja secara maksimal guna mencapai strategi organisasi, sehingga diharapkan strategi tersebut dapat berjalan dengan selaras. Sekian penyampaian materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.